Diundang. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang mengamat-amati dia dengan saksama. Karena Yesus melihat bagaimana para undangan memilih tempat-tempat kehormatan, ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Jikalau engkau diundang seorang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Mungkin seseorang yang lebih terhormat daripada engkau telah diundangnya. Lalu orang yang mengundang engkau dan dia itu datang dan berkata kepadamu, "Berilah tempat ini kepada orang itu." Engkau pun dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah, sehingga apabila tuan rumah datang, ia akan berkata kepadamu, "Sahabat, silakan duduk di tempat yang lebih terhormat." Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, sehingga mereka tidak membalasnya dengan mengundang engkau lagi, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Dalam Injil Lukas, perjamuan sering menjadi latar dari perjumpaan yang menggugah dan membongkar. Lukas 14 ayat 1 dan ayat 7-14 dimulai dengan Yesus yang berada di rumah seorang pemimpin orang Farisi pada hari Sabat. Menariknya, tidak disebutkan secara eksplisit bahwa Yesus diundang, tetapi kehadirannya ditandai dengan ketegangan dan pengamatan yang intens. Disinilah muncul gagasan visitation, bahwa kehadiran Yesus bukan sekedar peristiwa sosial, tetapi kunjungan ilahi yang mengguncang kenyamanan, membongkar motivasi, dan memperlihatkan isi hati manusia. Yesus selalu mengajukan dua perumpamaan yang mengguncang logika kehormatan sosial pada waktu itu. Pertama, ia mengoreksi mereka yang mencari tempat kehormatan. Dalam dunia yang menjunjung gengsi dan posisi, Yesus justru menekankan bahwa yang meninggikan diri akan direndahkan dan yang merendahkan diri akan ditinggikan. Ia membalik struktur sosial. Kehormatan bukanlah sesuatu yang direbut, tetapi dianugerahkan oleh Allah kepada mereka yang rendah hati. Kedua, Yesus menantang tuan rumah agar tidak hanya mengundang mereka yang bisa membalas, tetapi justru mengundang mereka yang tak punya daya untuk membalas. Orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Ini bukan sekedar soal siapa yang diajak makan bersama, tetapi suatu gambaran dari kasih Allah yang inklusif, tak bersyarat, dan penuh kemurahan. Dua perumpamaan ini memperlihatkan wajah kasih Allah. Satu sisi mengunjungi, sisi lain mengundang. Yesus adalah sang tamu yang menjadi tuan, yang kehadirannya bukan hanya untuk diterima, tetapi juga untuk menilai, memperbarui, dan mengubah. Dan sebagai murid-muridnya, kita juga dipanggil untuk menghidupi logika kasih kerajaan Allah. Kasih yang tidak berhitung untung rugi, kasih yang tak memilih-milih, kasih yang tak mendahului syarat, kasih yang memberi tempat bagi mereka yang tertolak. Dalam terang ini, kita diajak untuk bertanya, apakah hidup kita telah menjadi ruang yang siap dikunjungi oleh Yesus dalam ibadah,
dalam relasi, dalam keseharian? Dan apakah kita telah menjadi pribadi yang mengundang, memberi ruang dan tempat bagi mereka yang kerap tersingkir tanpa pamrih, tanpa syarat? Pertanyaan refleksi. 1. Kapan terakhir kali saya benar-benar merasakan bahwa Yesus hadir dan membongkar sesuatu dalam hidup saya? 2. Dalam hal apa saya masih cenderung mengundang demi balas jasa atau reputasi? 3. Siapa yang miskin, lumpuh, dan buta di sekitar saya yang perlu saya undang dalam kasih dan perhatian saya? 4. Apakah saya sudah membiarkan diri saya dikunjungi dan diubah oleh sang tamu sejati?